Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ini hari Jumat ya, Jumat berkah. Tapi kali ini ya kita cooling down saat publik di dunia debat lintas agama lagi kencang-kencangnya bahas soal anak Batak dan Bang Julius. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk nonton satu video dari pendeta Risuli Manubulu. Kok Risuli Manubulu? Risuli Lubis. Jadi agak lupa ya, karena pola yang dia gunakan pada konten kali ini mirip sekali dengan pendeta Manubulu ya. Jadi kali ini Pak Risuli Lubis menampilkan sebuah testimoni atau kesaksian dari murtad. Kalau teman-teman kasih istilah itu murtadin odong-odong. Dari kesaksian ini nanti teman-teman aku yakin akan ketawa ya, karena kesaksian-kesaksian seperti ini, kesaksian-kesaksian yang tidak logis dan menjadi bahan ketawaan dari teman-teman muslim. Bahkan orang-orang Kristen sendiri ya, terhadap pola-pola kesaksian seperti ini mereka sebenarnya tidak respect lah, karena dianggap terlalu mengada-ngada, jalan-jalannya ceritanya terlalu tidak logis begitu. Ini justru dalam tanda kutip ya, menjadikan mereka itu malu lah. Kenapa sih untuk memberikan keyakinan pada orang lain harus menampilkan sosok-sosok yang membuat testimoni konyol gitu. Oke teman-teman, nanti silahkan disimak videonya. Cuman aku kasih keyword ya, kata kunci ya. Kata kuncinya itu mondok tetapi tidak di Indonesia, di luar negeri. Itu pun tidak disebutkan di luar negeri itu yang mana gitu. Yang kedua, dia bilang mondok tapi habis itu ambil S2. Jadi S1 nya yang formal tidak dia omongin, habis itu ambil S2. Yang ketiga, kata kuncinya sholat tahajud kemudian melihat sosok 7 meter. Ini tahajudnya di mana ya? Kalau di rumah itu, kalau sosok 7 meter itu melewati plafon lah. Kemudian yang selanjutnya apa ya tadi? Nanti teman-teman simak sendirilah, orang-orang kayak gini ya. Dia ketika murtad gitu katanya diseret, digantung, dikubur di septic tank, terus sempat tidak sadarkan diri selama 8 hari. Ya udah, itu aja lah, nanti teman-teman lihat sendiri videonya ya. Jadi ini edisi ngakak ya. Testimoni seperti ini justru tidak akan meyakinkan orang untuk menjadi murtad. Yang terjadi justru sebaliknya ya. Dan ini pasti nanti habis ini para bakul kompor itu pasti akan nongol. Demikian teman-teman konten hiburan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan. Sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagafin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Kenapa dikatakan Suaib? Karena
Suhaib itu adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 2006, ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok, ke pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara, tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Quranul Karim. Hingga tiba pada satu saat banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan dan pada saat itu kami katakan kami siap. Namun sebelum lanjut daripada itu, kami melanjutkan studi S2. Saya katakan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya katakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa. Bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun cara Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasa sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh yang bahwa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya, Quran surah At-Tin. Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik dan berkata, kamu buka mata. Kamu buka mata kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya, itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar. 8 hari kemudian, ketika ketidaksadaran saya sudah dibawa di salah satu rumah sakit dan tepatnya berada di ruang ICU. Saya pada saat itu memang sudah divonis tidak bakal akan hidup karena memang kecelakaan. Tetapi ketika dalam tidur saya, dalam ketidaksadaran saya, berbisik di telinga saya, dia katakan, mari kepada kamu yang lesu, yang berbeban berat, datang kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat itu saya katakan, saya pasti akan ikut dia. Tepatnya 2010. Tetapi saya berproses. Saya katakan saya berproses. Saya berproses dari bulan Februari dan seterusnya. Saya lupakan dia.
janji untuk ikut Tuhan tadi hilang. Saya lupakan. Tepatnya bulan 8. Kembali saya didatangi dengan cara dia. Di setiap kali saya melangkah, di setiap kali saya memandang, tangan yang berlubang paku, bahkan yang luar biasa, memberkati saya. Saya masih katakan, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut. Tepat Desember saat itu. Berproses 4 bulan. Saya nyatakan ke keluarga, bahkan di pondok di mana saya dibesarkan. Bahkan pada saat itu, saya katakan, yuk ikut Tuhan yang benar. Tetapi saya ditentang. Saya diperlakukan seperti yang luar biasa aja. Saya diseret, ditelanjangi, digantung saat itu. Bahkan saya dikubur hidup-hidup di dalam sebuah